Kain sutra hitam mengikat pergelangan tanganku. Ikatan itu membuat kulitku terasa sakit. Bai Ningbing membungkuk. Dia menarik kerah kemejaku terbuka, lalu meluncur perlahan turun melewati dadaku. Tatapannya bersinar menakutkan, menyelimuti rasa panas yang gila. Malam ini, jangan berpikir untuk melarikan diri. Punggungku basah oleh keringat dingin. Aku membuka mulut, cepat memohon ampun. Orang di depanku berbeda jauh dari istri yang ada dalam ingatanku. Pernikahan kontrak selama 5 tahun. Aku menjalani selama 5 tahun. Menjadi pengagum yang selalu siap dipanggil. Dia mengalami kecelakaan mobil dan menjadi orang dalam keadaan vegetatif. Aku menjaga di samping tempat tidurnya. Siang dan malam merawat jiwanya. Melayang di udara setengah. Setiap hari dia memarahiku. Hanya bermain peran. Sampai saudaraku masuk. Dia mengungkap semua dasar yang kusembunyikan selama 5 tahun. Dia bangun secara ajaib. Dulu, gadis kaya yang hatinya penuh dengan cahaya bulan putih. Kini menjadi wanita yang posesif, melekat, dan manja. Hari ketika dia keluar rumah sakit, dia menahan aku di atas tempat tidur rumah sakit, sambil tersenyum dengan bibir mengerling. Suamiku, mari pulang. Aku pura-pura mati dan melarikan diri selama 2 tahun. Sampai hari ini, ketika aku membawa keponakan perempuanku ke pusat perbelanjaan untuk menangkap boneka. Ketika berbalik, aku melihatnya berdiri di antara kerumunan. Tatapannya menatapku lurus. Jika aku membuka mata lagi, aku akan terikat di tempat tidur ini. Ujung jarinya menggores daguku. Suaranya lembut namun kejam. Bukankah kau sudah mati? Bagaimana saudaramu menonton iklan 15 detik dan menghidupkanmu kembali? Suara bip monitor menetes di telingaku. Satu demi satu. Seperti jarum detik yang mempercepat kematian. Aku duduk di tepi tempat tidur rumah sakit. Melihat Bai Ningbing yang dipenuhi tabung di atas tempat tidur. Tanpa ekspresi, dia hanyalah istri secara nominal bagiku. Sekarang dia berada dalam keadaan vegetatif. Aku menghitung hari dengan jari-jariku. Masih tersisa 3 bulan dari kontrak 5 tahun. 90 hari, 500 juta sudah cukup. Saya dan kakak perempuan saya akan menjalani sisa hidup dengan tenang. Cukup juga untuk dana pendidikan keponakan perempuan saya. Saat itu, langit luas dan laut terbuka. Saya juga akan dibebaskan setelah menjalani hukuman. Dokter membawa laporan dan berjalan mendekat. Wajahnya tampak serius. Pak He, Nona Bai mengalami kerusakan otak yang parah. Kemungkinan dia sadar kembali sangat tipis. Dia menyarankan saya untuk menyerah pada perawatan agresif. Berpindah ke panti rawat biasa. Maksud halusnya adalah menunggu kematian. Saya mengangkat pandangan ke arahnya. Dengan nada tenang, berpindah ke kamar VIP tunggal terbaik, biaya tidak perlu dikhawatirkan. Dokter terkejut sejenak. Rasa simpati di matanya perlahan berubah menjadi rasa hormat. Dia mungkin mengira ini adalah cinta yang tak tergoyahkan. Tapi dia tidak tahu. Kami hanya pasangan kontrak. Tugas saya adalah menjamin keselamatan pribadi Bai Ningbing. Selama dia masih memiliki napas, tugas saya belum gagal. Lagi pula keluarganya tidak kekurangan uang. Kamar VIP sangat tenang. Hanya tersisa suara ringan yang berderak pelan. Saya memeras handuk panas hingga kering. Menurut prosedur, saya mengelap wajahnya. Setiap gerakan pada leher, punggung, dan lengan mengikuti standar. Tekanan merata, seperti mengelap barang porselen yang mahal. Membalikkan posisi dan menepuk punggung. Menangani kotoran, memijat otot-otot yang kaku. Semua berjalan teratur, tanpa setitik emosi. Ini hanyalah sebuah pekerjaan. Saya berulang kali memberitahu diri sendiri. Langkah terakhir, mengembalikan tangannya ke dalam selimut. Jari-jarinya masih panjang dan ramping, hanya terasa dingin. Tidak ada kehidupan. Perawat muda masuk untuk mengganti perban. Melihat gerakanku, tak dapat menahan diri untuk berseru. Pak He, Anda sangat baik kepada istri. Begitu sabar, dia pasti akan pulih. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Tidak ada gelombang sedikit pun di hati. Apakah pulih atau berpisah? Bangun. Hariku hanya akan menjadi lebih sulit. Berbaring seperti ini sudah cukup baik. Kita berdua tenang. Aku menatap wajahnya yang pucat. Mulut yang dulu melontarkan banyak kata-kata tajam, kini tertutup dengan tenang. Sungguh langka. Aku bahkan merasa selama 5 tahun ini, sekarang adalah saat paling damai bagi kami. Aku tahu penampilanku sekarang terlihat bagi orang luar. Mungkin begitu dalamnya hingga dapat membuat film tentang kesetiaan. Pria baik yang menjaga istri yang seperti tanaman. Hanya akting.
Setelah 5 tahun berakting, sudah sangat terbiasa. Kau tidak tahu adegan ini memiliki penonton tak terlihat. Roh Bai Ningbing melayang di langit-langit, menyilangkan lengan, menundukkan mata dengan dingin. Melihat senyum sinis mengembang di sudut bibirnya. Berhentilah berpura-pura. Kau bahkan tidak berhak menyentuh jari kakiku. Aku mencintai Jibouda, kau, pemecah kami, si penjahat, hanya anjing yang dipelihara ayahku. Tubuhnya bergetar sedikit, suara itu menggigit dengan tegang. Kata-katanya mengandung kepahitan seperti es yang retak. Aku berkata, Timur, kamu tidak berani ke barat. Aku berkata, sudah jelas. Kau langsung membuangnya dan mengulang kembali. Aku di tengah malam ingin makan camilan malam di barat kota. Kau mengemudi menyeberangi seluruh kota, membelinya kembali. Aku meliriknya lalu langsung membuangnya ke tempat sampah. Semua yang kau lakukan bukan hanya demi uang. Di mataku, kau hanyalah anjing yang mengibas ekor memohon belas kasihan. Dia menoleh menjauh. Suaranya menjadi lebih pelan, dan masih ada sedikit keras kepala. Hanya Boude yang benar-benar baik kepadaku. Dokter berkata harus lebih banyak berbicara dengan pasien. Dengan suara yang familiar menstimulasi korteks otak. Ada kemungkinan untuk membangunkannya. Maka setiap hari aku menambah satu pekerjaan. Hari ini cerah berubah menjadi berawan. Suhu tertinggi 28 derajat. Cocok untuk aktivitas luar ruangan. Tapi kau mungkin tidak bisa. Berita terbaru. Saham A kembali turun. Untungnya aku tidak membelinya. Kantin di bawah hari ini mengganti menu baru. Daging braised merah tampak enak. Aku duduk di tepi tempat tidur. Dengan suara datar membacakan berita di ponsel. Isinya membosankan seperti rapat dewan. Bai Ningbing di atas langit-langit. Dengan gelisah menutup telinga yang tak nyata dan diam. Hei Qiang, suara menjijikkanmu. Bisakah kau berhenti sebentar? Kau pikir dengan begitu aku akan terharu. Hanya membuatku merasa lebih jijik. Setelah selesai membaca berita, waktunya menggantung infus nutrisi. Aku membuka kemasannya. Mengeluarkan selang infus. Mengeluarkan udara, dengan terampil, menusukkan jarum ke dalam obat, menyematkan pada rak infus, menyesuaikan kecepatan aliran, 60 tetes per menit, tidak lebih dari 1 tetes. Seluruh rangkaian gerakan mengalir lancar seperti awan, tepat seperti robot yang diprogram, menyelesaikan pekerjaan. Aku bersandar di kursi, menutup mata untuk beristirahat, rohnya melayang ke depanmu, mengamati wajahmu yang tenang. Alisnya mengerut lebih dalam. Penghinaan di matanya hampir meluap. Berpura-pura terus. Apakah dalam hatimu kau berharap aku tidak pernah bangun lagi? Dengan begitu kau bisa terus memegang uang ayahku. Tinggal di rumahku. Menjalani hidup yang mewah. Benar-benar pandai menghitung. Tubuhnya bergetar semakin keras. Dingin yang dirasakan Zhou Shan hampir mengeras menjadi nyata. Sementara itu, hatinya dipenuhi kerinduan pada Bai Guang Jibouda. Dia memeluk lengannya. Kelopak matanya memerah. Suara bergetar. Bouda, mengapa kau belum datang menemuiku? Cepat datang dan bawa aku pergi. Aku tidak ingin lagi melihat pria menjijikkan ini. Matanya terpaku pada pintu ruang perawatan. Seolah menunggu pahlawannya masuk. Membawanya pergi dari samping iblis sepertimu. Pintu ruang perawatan terbuka dengan tendangan. Wen yang masuk dengan berapi-api. 2 bungkus obat tradisional berwarna gelap. Berderak keras menimpa meja samping tempat tidur. Gelasku bergetar sedikit, memberi kamu tonik untuk menambah qi dan darah. Dia terengah-engah dengan napas berat, menunjuk wajahku sambil memaki. Kalau tidak segera menambah, orang itu akan rusak. Lihatlah, wajahmu pucat seperti hantu. Tidak tahu dia, kupikir kakakku mengalami lemah ginjal. Aku tidak menengok untuk mengucapkan terima kasih. Aku berbalik dan memeriksa dengan teliti semua indikator pada monitor. Lalu aku merapikan sudut selimut yang tergelincir. Gerakanku tetap tenang, tanpa setitik emosi berlebih. Wen yang tiba-tiba menjadi marah. Dia menggenggam pergelangan tanganku dengan kuat. Kuatnya menakutkan. Kamu masih mengurusi dia. Hei Qiang, kamu sakit apa? Berpikir si serigala putih ini belum cukup melakukan kejahatan. Apakah dia pernah menerima perasaanmu? Bai Ningbing yang berada di udara mengerutkan alis. Dengan ekspresi bingung. Apa yang pernah dia lakukan untukku? Bukankah hanya mencuci pakaian dan memasak? Sebagai beban yang tak henti bekerja, semua itu dibayar oleh ayahku. Apa yang layak dibicarakan? Wen yang melihat aku tidak berbicara. Suaranya kembali naik 8 oktav. Kamu melayaninya seperti binatang ternak. Merawat kehidupannya.
melindungi keamanannya, menuruti emosi-emosi buruknya. Apa yang kamu cari? Mencari. Dia memaki kamu karena mencari. Dia menolakmu, menyelamatkannya. Sahabatnya yang bernama Sutian tak tahan melihatnya, membantumu memberi pujian. Lalu ia berbalik dan bertengkar dengannya. Kemudian dia diblokir oleh orang yang dikirim Jibouda. Kamu lupa. Semua karena dia menyarankan Bai Ningbing bersikap lebih baik padamu. Seorang pria hina, seorang wanita buta. Kenapa kamu masih berdebat dengan mereka? Aku akhirnya merasakan sesuatu. Melepaskan tangannya. Jangan bicara lagi. Suaranya lembut, namun mengandung dingin yang tak dapat dipertanyakan. Mengatakan hal ini tidak berguna. Sudah hampir. Wen yang terkejut, dengan ekspresi seperti menatap orang bodoh. Waktu apa yang hampir tiba? Kamu jadi bodoh, ya? Menyiksa wanita seperti itu. Kamu tidak masih terlalu emosional, kan? Sudah tidak waras, kan? Aku mengerutkan bibir. Bagaimana mungkin? Wen yang masih ingin berkata lagi, menabrak es dalam mataku. Dengan paksa menghentikan Bai Ningbing yang melayang di udara. Tubuhnya kaku. Sutian diblokir oleh orang yang dikirim Jibouda. Dia hanya ingat setelah pertengkaran besar dengan Sutian. Pihak itu tidak pernah menghubunginya lagi. Dia selalu mengira Sutian cemburu dan iri pada hubungannya dengan Jibouda. Ternyata karena kamu. Ujung jarinya yang semu bergetar sedikit. Seolah pertama kali meragukan ingatannya sendiri. Kata-kata Wen Yang, seperti memukul dengan palu pada keyakinannya, membuka celah tipis. Apakah selain memasak dan menjadi penurut, ada hal lain yang tidak dia ketahui? Wen Yang melihatku tak terpengaruh. Seperti marah sampai gila, wajah tampan memerah. Hei Qiang, apa kamu jadi bodoh karena terus disiksa? Suara berderak, kemeja lengan pendekku ditariknya dari kerah. Beberapa kancing terlepas berhamburan. Dari dada hingga lengan, 2 bekas luka seperti kelabang terpapar di udara. Satu melintang di dada, hanya selangkah dari jantung. Yang lainnya meluncur dari bahu ke siku, di atas kulit yang terlalu pucat. Seperti 2 luka mengerikan yang tak pernah bisa bersatu. Wen yang menunjuk kedua bekas luka itu. Matanya memerah. Lihat, sudah. Ini bukan tanda lahir. Dia memutar kepala dan menatap keras ke arah tempat tidur. Seakan ingin menghancurkan lukisan ke dalam telinga Bai Ningbing. Kau, Nyonya yang mulia, pada tahun kedua kuliah, tengah malam, kamu bersikeras pergi keluar kampus untuk berkencan dengan cahaya bulan putihnya. Namun kamu bertemu beberapa preman mabuk, langsung dipukuli sampai pingsan, hampir ditarik ke dalam semak kecil. Pahlawan cahaya bulan putihnya, suara Wen yang penuh dengan penghinaan dan ejekan, lari tanpa menoleh, meninggalkannya sendirian. Kamu ini. Dia mendorongku ke tepi tempat tidur, menunjuk hidungku sambil memarahi. Kamu, bergegas menyelamatkannya, menerima 3 luka demi dia. 3 luka, ya, hampir mati di gang sempit itu. Kamu tidak menyadari, suhu di ruang perawatan tiba-tiba turun setengah. Bai Ningbing di udara gemetar seluruh tubuh. Wajahnya pucat pasi. Tentu saja dia ingat perampokan itu. Itu adalah bagian paling dramatis dalam kisah cinta antara dia dan Jibouda. Dalam ingatannya, pahlawan yang menyelamatkannya dari bahaya adalah Jibouda. Tapi pada akhirnya semua pujian diambil oleh si pengecut yang melarikan diri itu. Dia terbangun. Saat membuka mata, yang dilihatnya adalah cahaya bulan putihnya yang tak bernoda. Ibunya layak mendapat penghargaan aktris terbaik tahun ini, kalau tidak diberikan kepadanya akan sangat disayangkan. Sedangkan kamu, Hei Qiang, kamu memang badut murni Gotham. Tidak ada yang sebanding. Kamu begitu berdedikasi. Bahkan Batman pun akan memberi kamu sebatang rokok. Katakan 1 kalimat. Saudaraku, terima kasih atas kerja kerasmu. Mari beristirahat di VAKM. Aku tidak berkata apa-apa. Semua yang dikatakan Wen yang memang benar. Setelah kejadian itu, aku terbaring di rumah sakit lebih dari sebulan. Baru saja berhasil menyelamatkan nyawaku. Saat kembali ke sekolah, tugas-tugasku tertinggal jauh. Ayahnya, Pak Bai, sengaja menelepon agar dia membantu les privatku. Apa yang dia katakan saat itu? Dia seorang pria dewasa, tidak bisa belajar sendiri. Bukannya dia masih anak-anak. Bouda terluka demi menyelamatkanku. Aku harus merawatnya. Tidak ada waktu untuk mengurus orang lain. Berbalik kepada dia untuk peduli padanya. Itu cahaya bulan putih yang terluka parah. Aku ingat dia sangat sedih saat itu. Ingin melihat luka Jibouda. Apa yang Jibouda katakan? Jangan lihat lagi. Luka Ningbing sangat menakutkan.
Aku takut itu akan menakutimu. Untuk luka kecilmu ini tidak masalah. Sekarang bila dipikir, itu benar-benar pertunjukan setara aktor utama. Tidak ada plester sekalipun di tubuhnya. Apa yang dia gunakan untuk menakutkan? Apakah dengan kulit wajahnya yang lebih tebal daripada tembok kota, Ningbing putih di udara bergetar, seakan-akan tidak bisa berdiri stabil. Masa lalunya yang selalu ia percayai hancur berantakan pada saat ini. Dan 1 minggu yang lalu, suara Wen yang kembali naik 1 tingkat. Penuh kemarahan yang tak sabar karena tidak menjadi kuat. Gadis bodoh ini mengalami kecelakaan mobil. Ban darah rumah sakit dalam keadaan darurat. Kamu lagi seperti orang bodoh. Berlarian dengan riang pergi ambil darah. Dia menunjuk wajahku dengan rasa sakit hati. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu sekarang seperti hantu. 400 cm kubik. Kamu mengancam nyawamu. Menyelamatkan orang vegetatif ini ada gunanya apa? Apakah dia bisa bangun? Aku akhirnya mengerutkan alis. Wen Yang, jangan urus lagi. Berisik keras di ruang rawat. Seperti apa? Aku melakukan ini ada alasanku. Alasan apa? Alasan apa yang membuatmu rela mengorbankan nyawamu? Dia hampir tertawa karena marah. Kamu memang seorang jauh. Tapi seperti Fei Yangyang, adalah Tom si kucing. Kamu adalah versi khusus Fei Yangyang. Mei Yangyang sudah masuk ke Wolf Castle untuk hotpot. Kamu masih di pintu membuat syal untuknya. Kamu mengharukan langit, bumi, bahkan dirimu sendiri. Tapi pada akhirnya hatinya hanya milik Zhai Yangyang dan Jerry si tikus. Lukisan-lukisan ini menyayat hati saya dengan pisau berkarat bolak-balik. Aku akhirnya tak tahan lagi. Lalu apa yang kulakukan? Suaraku sangat pelan, terbungkus kelelahan yang dingin. Hal yang paling aku sesali sekarang adalah dulu tidak mengakui bahwa 3 luka itu kuterima. Tapi saat itu, bagaimana aku bisa mengaku? Aku terbaring di rumah sakit lebih dari sebulan sebelum kembali ke sekolah. Cahaya bulan putihnya yang sial. Dia sudah lama menampilkan seluruh skenario dengan aura pahlawan di depannya. Mengingat betapa terpesonanya dia pada Jiboude saat itu. Jika aku melompat keluar dan mengungkap kebenaran, kau kira dia akan mempercayaiku? Aku tersenyum sinis. Dia hanya akan menganggapku keji dan tidak bermoral. Iri pada pahlawan keluarganya. Bahkan ingin merebut pujian atas pertolongan yang menyelamatkan nyawa. Saat itu, hari-hari di sisinya hanya akan lebih menyedihkan daripada neraka. Jangan menyebutku. Ayahnya sendiri menjelaskannya kepadanya. Dia menganggapnya hanya angin di telinga. Dia pikir ayahnya melakukannya untuk menjodohkan kami. Dengan sengaja menipunya. Dia bahkan tidak mempercayai ayah kandungnya. Aku yang hanya mengurus urusan dengan uang ini tidak berarti apa-apa. Kata-kata itu terhenti. Udara di ruang perawatan seakan membeku seketika. Kau tak dapat melihat es putih yang mengkristal di langit-langit. Tubuhnya yang semu bergetar. Hampir hancur lepas. Dia membuka mulutnya. Setelah berlama-lama, ia mengeluarkan napas serak. Mengambil darah. Dia memberi transfusi darah kepadaku. Tidak heran wajahnya pucat seperti aku. Jari-jarinya gemetar hebat. Berbisik pada dirinya sendiri. Darah Penda. Ayahku pernah berkata. Dia memiliki golongan darah yang sama denganku. Dia tiba-tiba menutup wajahnya. Bahu-bahunya bergetar hebat. Aku memanggil ayahku menjijikan. Mengatakan bahwa dia memperlakukan orang seperti ban darah bergerak. Ternyata yang paling menjijikan adalah aku. Dia menunduk, berdiri di udara setengah. Detail-detail yang ia buang begitu saja. Menabrak terus-menerus makanan yang selalu hangat. Lampu lorong yang menyala hingga larut malam. Air gula merah yang ia buang saat haidku. Dulu dia mengeluh tentang minyak berlebih, mengeluh tentang boros listrik, mengeluh tentang bau tidak sedap. Saat ini semuanya jatuh satu persatu. Beratnya membuatku terengah-engah. Dia membuka mulut tapi tidak bisa menangis. Hanya bahunya yang bergetar kesakitan. Dengan dentuman, Wen yang melangkah keluar dengan keras. Suara keras mengguncang gelas di meja samping tempat tidur. Ruang perawatan langsung menjadi sunyi. Hanya tersisa suara tetesan yang teratur. Kamu tak dapat melihat es putih mengambang di udara. Dia memeluk lututnya, meringkuk menjadi satu. Kepala tertanam di antara lutut. Seluruh sosok ilusi bergetar lembut. Aku membungkuk mengambil 2 bungkus obat tradisional di lantai. Aroma obat yang kuat membuat hidungku terasa mati. Wen yang selalu begitu, mudah terbakar. Tapi apa yang dia katakan tidak salah. Aku memang badut. Badut pun harus makan. Aku menata bungkus obat terapi di atas meja samping tempat tidur. Nanti akan menyeduh secangkir.
tidak boleh menyerah dalam 3 bulan terakhir. Aku berjalan ke tepi tempat tidur, menatap es putih di atas tempat tidur. Wajahnya tampak semakin kecil satu lingkaran lagi. Putih seperti selembar kertas tipis. Aku menarik lengannya, perlahan menggerakkan persendian tubuhnya. Gerakan pergelangan, siku, bahu sangat ringan, sangat standar. Aku berbicara pada diri sendiri, seperti berbicara kepadanya, juga seperti berbicara pada diriku sendiri. Dokter menyuruhku melakukannya. Katanya dapat memperlambat atrofi otot. Jika kamu terbangun, pemulihanmu akan lebih cepat. Aku tertawa dalam hati. Lebih baik jangan bangun. Aku tidak ingin lagi melihat wajahnya yang penuh penghinaan. Tidak ingin lagi mendengar ucapannya. Hei Qiang, kamu sungguh menjijikan. Berbaring begitu saja, baik untuk kita berdua. Aku mencubit jari-jarinya yang halus. Satu persatu menggerakkannya. Kamu tidak dapat melihat Bai Ningbing di atas kepalamu. Dia melayang tepat di atasmu. Memandang menunduk, memandang tetap saat pandanganmu melintas. Bekas memar hitam di bawah mata jatuh di punggung tanganmu. Di atas lubang jarum yang baru, dia mengulurkan tangan yang semu. Ujung jarinya meraih pipimu. Ujung jarinya turun perlahan, melewati tanpa hambatan. Tidak ada suhu, tidak ada rasa sentuh, tidak ada apa-apa. Aku tiba-tiba merasakan sejumput kesejukan melintas di dahiku. Seperti ada sesuatu yang mengusapnya. Secara refleks, aku mengangkat tangan dan menyentuh dahiku. Di dalam hati muncul rasa tertekan yang tak terucapkan. Bagian belakang leherku tiba-tiba terasa kencang. Seakan ada sepasang mata yang menatap punggungku dengan tajam. Di dahi terasa sejumput kesejukan yang sangat ringan. Seperti bulu es yang menyentuh kulit. Aku terhenti sejenak, mengangkat tangan dan menyentuh dahiku. Tidak ada apa-apa. Aku mengangkat kepala dan melirik langit-langit. Ventilasi AC berada di ujung lain ruangan. Jendela tertutup rapat. Aku mengerutkan alis. Berbisik pelan. Ada apa ini? Suasana terasa dingin, tidak biasa. Perasaan ini terlalu aneh. Aku lagi menyentuh dahi. Kesejukan itu sudah menghilang. Sebuah pikiran konyol muncul. Mungkin ada sesuatu yang tidak bersih, ya? Mungkin ada hantu perempuan yang tertarik padaku. Aku tersenyum tipis. Tertawa pada udara. Kak, matamu tampaknya tidak bagus. Ya, apa yang kamu suka dariku? Apakah kamu suka aku tampan? Atau kamu suka karena aku setia merawat orang yang terbaring seperti tanaman selama 24 jam? Sebagai suami yang baik, aku beritahu kamu, aku sangat miskin. Bahkan kertas bakar yang kupakai hanya seharga 1 sen per lembar. Kalau kamu ingin mencari tiket makan jangka panjang keluar rumah, belok kiri ke ruang perawatan sebelah. Setelah aku selesai bercerita tentang latar belakang Pak Tua itu, aku sendiri tertawa. Mungkin karena terlalu lelah belakangan ini, aku mengalami halusinasi. Aku menggelengkan kepala, berusaha menyingkirkan pikiran konyol itu. Namun rasa diawasi itu justru menjadi lebih berat. Ditambah lagi ada kesedihan yang tak terungkap. Kamu tidak melihat ruang setengah udara di atas kepala. Setetes air transparan jatuh dari ketiadaan, menabrak tanah. Tanpa suara, juga tanpa jejak. Es putih mengapung di sana. Bibir bergerak perlahan, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Kamu tidak mendengar maupun melihat. Baru saja terasa suasana kamar rawat inap agak berat. Pintu ruangan terbuka dengan suara penenegram yang keras. Limeng masuk seperti angin kencang, langsung melompat ke tepi ranjang untuk menyambut. Bai Ningbing kesayanganku, kenapa kamu jadi terlibat masalah? Dia menangis dengan sangat memilukan. Tubuhnya gemetar hebat. Kenapa kamu sial sekali? Kamu membuatku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berdiri di samping, menatapnya tanpa ekspresi. Sindiran dalam pandanganku hampir meluap. Tidak heran, dasar aktingmu memang kuat. Aku mengambil handuk penyerap, melanjutkan mengusap jari Bai Ningbing. Anggap saja drama besar di depan mata ini tidak ada. Limeng menjerit selama beberapa saat, melihat aku tidak bereaksi. Suara tangisannya perlahan mereda. Dia terisak sambil memutar kepalanya. Matanya merah bengkak, sikap yang membuatku ingin mengasihinya. Namun nadanya mengandung perintah yang merendahkan. Hei Qiang, kamu harus merawat Milisi dengan baik. Dia memang keras di mulut tapi lembut di hati. Biasanya dia agak dingin padamu, namun hatinya sebenarnya menyukaimu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Aku takut berada di urutan pertama daftar hitam. Aku bersikap santai, meletakkan handuk, senyum mengembang di sudut bibir. Dengan santai menanyakan, bukankah kamu lebih mengharapkan dia mati?
Jika dia mati, tak ada yang merebut pacarmu. Kamu dan orang yang kau cintai tidak bisa bersama secara terbuka. Bukankah begitu? Kesedihan di wajah Limeng seketika membeku, seperti topeng gips yang retak. Warna merah darah menghilang sepenuhnya dari wajahnya. Kamu ngomong-ngomong apa sih? Suaranya tiba-tiba menjadi tajam, dengan ketakutan yang bergetar. Aku dan Ningbing memiliki hubungan paling dekat. Kami adalah sahabat karib terbaik. Aku tidak punya pacar sama sekali. Dia semakin kacau saat berbicara. Pandangan matanya melirik ke segala arah. Hanya tidak berani menatap mataku. Dingin di udara kembali bertambah. Warna wajah Limeng berubah-ubah antara pucat dan kebiruan. Jari kaki yang canggung bahkan terasa seperti mengubah ruangan menjadi 3 kamar 1 ruang tamu. Saat itu, pintu ruang perawatan terbuka lagi. Jibauda masuk, dengan setelan yang dipotong rapi. Rambutnya disisir dengan teliti. Tampak seperti manusia sejati. Aku melihatnya langsung melempar handuk ke dalam bak. Percikan air menyebar kemana-mana. Tuan utama datang. Sarkasme dalam suaraku. Bahkan aku sendiri merasa itu menyakitkan. Cinta sejati Ningbing kembali. Ningbing, kamu yang urus saja. Aku yang mengganggu ini boleh pergi. Jibauda mengerutkan alis. Dia bahkan tidak menatapku sekilas. Langsung berjalan ke sisi Limeng. Dia adalah istrimu. Tentu saja dia butuh perawatan darimu. Apa hubungannya dengan aku? Suaranya terdengar wajar. Seakan mengatakan hal yang paling biasa. Dia akhirnya melirik ke Ningbing yang berbaring di tempat tidur. Rasa jijik di matanya, tanpa menyembunyikannya. Ingin aku mengurus kotorannya dan urinnya. Tidak mungkin, dia juga tidak layak. Udara seketika turun ke titik beku. Dingin menusuk tulang mengalir keluar dari celah tulang. Aku bahkan merasa bahwa hantu perempuan yang tadi mengeluarkan suara aneh, sekarang mungkin sudah ingin membunuh orang. Dalam hatiku kupikir, jika jiwa Bai Ningbing memang ada, kata-kata ini mungkin akan membuatnya terdiam di tempat. Pria yang telah kucintai selama bertahun-tahun. Setelah dia menjadi orang vegetatif, bahkan menatapnya sekali lagi terasa kotor. Jibauda tampaknya merasa kata-katanya belum cukup kejam. Dia dengan tidak sabar melirik Bai Ningbing. Kalung di pergelangan tangannya yang ia berikan. Jika bukan karena di SMP ia membujuk orang bodoh ini menandatangani perjanjian warisan. Dia berkata, jika mati, akan memberiku sejumlah uang besar. Kau pikir aku rela datang ke tempat sial ini? Dengan dentuman keras, aku merasakan udara di ruang perawatan meledak. Di telingaku terdengar seperti hembusan angin kencang. Rambut halus di leher belakang bergetar satu persatu. Hantu perempuan itu tampak gila. Aku tidak dapat melihatnya, tetapi aku bisa merasakan kemarahan histeris dan keputusasaan. Langsung berlari menuju Jibauda. Aku bahkan melihat Jibauda bergetar sesaat, seakan ada sesuatu yang menyentuhnya. Kau tidak dapat melihat Bai Ningbing di udara. Jari-jarinya yang ilusi beraksi seperti orang gila, menyapu kuku ke wajah Jibauda. Jang De langsung membuka, berulang-ulang mengayunkan ke arah itu. Bibir bergerak cepat terbuka dan tertutup, tubuh bergetar hebat. Kelopak mata memerah, seluruh wajahnya terdistorsi. Aku tidak mendengar raungan tanpa suara itu. Sebaliknya, aku agak menantikan, ingin melihat Jibauda hancur berantakan. Pria yang kucintai selama lebih dari 1 dekada, ternyata hanya mencintai uangnya, bahkan malas berpura-pura sekalipun. Jibauda sama sekali tidak menanggapi kata-kataku. Aku mengangkat tangan, menggenggam tangan Limeng yang berada di samping. Ibu jari perlahan mengusap punggung tangannya. Seperti memamerkan barang murah yang baru saja kudapat. Tidak seperti Limeng kami. Suara dia memancarkan rasa bangga yang menyenangkan. Dia juga mengerti dan perhatian. Tidak hanya memberi uang untuk kuhabiskan. Bahkan dirinya sudah menempel padaku sejak dini. Limeng malu-malu menempel pada tubuhnya. Seluruh tubuhnya lembut seperti tak punya tulang. Mereka berdua berpelukan mesra seolah tak ada orang lain. Seakan-akan yang terbaring di tempat tidur hanyalah benda mati. Jibauda melirik ranjang rumah sakit. Tatapannya seperti melihat tumpukan sampah. Kau benar-benar berpikir aku mencintainya sebagai orang yang bodoh dan manis dalam cinta. Saat kecil, beberapa kata manis saja sudah membuatnya menghilang. Tak dapat kutemukan lagi. Setelah dewasa, dia masih berpura-pura menjadi gadis suci yang penuh nafsu. Setiap sentuhan terasa seperti mengancam nyawanya. Sungguh menjijikkan. Leher belakangku tiba-tiba terasa dingin. Bulu keringat berdiri satu persatu. Aku melirik ventilasi AC. Suhu tidak diatur serendah ini. Kau tak melihat Bai Ningbing yang melayang di udara. Tubuhnya bergetar keras.
ujung jari yang semu mengepalkan tangan, sendi jari menegang hingga memucat. Li Meng tertawa geli. Suara yang menyakitkan itu adalah Jibouda. Dia berbicara dengan nada orang yang berpengalaman. Berbeda dengan aku yang hanya memegang tangan 1 hari, 2 hari berciuman, 3 hari langsung menginap bersama. Itulah sikap wanita normal seharusnya. Aku mendengarnya. Perutku terasa tidak nyaman. Kecepatan ini bahkan roket tak dapat mengejarnya. Benar-benar menganggap tidak punya muka sebagai gaya. Aku menyeringai dalam hati. Jika Bai Ningbing bisa mendengar, mungkin dia akan mati karena marah oleh pria yang dia cintai selama bertahun-tahun. Dan sahabat karibnya bersatu menindasnya. Dia mungkin seumur hidup belum pernah merasa sesal sebesar ini. Kamu tidak bisa melihat Bai Ningbing yang berada di udara. Dia mengarahkan pandangannya ke dirinya sendiri yang terbaring di tempat tidur penuh tabung. Lalu terjatuh. Seperti kamu yang berdiri tegak lurus. Tubuhnya bergoyang sedikit, seakan tidak bisa berdiri stabil. Mundur setengah langkah. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menatap mereka sekilas. Ternyata melihat diriku jadi badut saja sudah cukup. Bahkan dapat tambahan pertunjukan komedi berpasangan pria-wanita. Setidaknya jadi pengalaman baru. Melihat aku tak bereaksi, Jibouda sepertinya merasa monolog itu membosankan. Pandangan matanya beralih ke arahku. Wajahnya penuh dengan rasa superioritas murahan. Kamu ini, penjilat. Dia tertawa sinis. Menjilat selama 5 tahun. Menjilat sampai apa? Apakah dia pernah menatapmu dengan serius? Aku tidak bersuara. Hanya menatapnya begitu. Kadang diam lebih memalukan daripada membantah. Tapi dia jelas menganggap diamku sebagai kelemahan. Dia tertawa lebih puas. Seperti musang baru yang mencuri. Dia mendekat. Dengan suara pelan. Seolah berbagi rahasia luar biasa. Kamu tahu tidak, dulu saat melindungi dia dari pisau, aku dengan santai bilang itu aku yang melakukannya. Dia langsung percaya. Dia tertawa dengan senyum sinis. Bahkan dia semakin mencintaiku. Kamu bilang dia memang tulus. Otaknya yang terobsesi cinta tak ada harapan. Di samping jendela, angin tiba-tiba berhembus. Rambut pecah di dahi bergetar karena angin. Jendela jelas tertutup rapat. Aku berasal dari keluarga seni bela diri, selalu menghormati hantu dan dewa. Dalam hati berpikir, kakak hantu ini memiliki dendam yang cukup berat. Aku diam-diam memberi tepuk tangan untuk Jibouda dalam hati. Wah, luar biasa. Truk bunuh diri? Ya, dalam dunia medis sudah ada teori. Orang vegetatif kemungkinan besar dapat mendengar suara di luar. Orang ini benar-benar tidak takut mati, atau dia merasa sudah mati. Ada yang membakar 3 kamar 1 ruang tamu untuknya. Semoga bisa membuat Bai Ningbing langsung terbangun. Nanti dia akan sangat beruntung. Di sebelah, Li Meng juga semangat. Mendekat ke tepi tempat tidur, mengamati dari atas ke bawah. Ada suara gerik di mulutnya. Lihat penampilan hantu dia sekarang. Kurang berisi dan kurus. Wajahnya masih kuning. Seperti mayat yang baru saja mati. Sangat jelek. Dia sengaja menegakkan dadanya. Tidak seperti aku yang dipelihara oleh Bouda dari keluarga kami. Lembab dan segar. Wajahnya merah merona. Kelopak mataku berkedip, terasa menyegarkan. Kata-kata mereka sungguh unik. Jadi mereka berdua memiliki hubungan seperti antara pejabat dan tukang kebun. Dia masih merasa belum cukup. Lalu menambah serangan. Kalau bukan karena dia menahan toilet tanpa buang air. Kalau mesin ATM bergerak ini masih bisa dipakai. Aku sudah bersama Bouda secara terbuka. Semua ini disebabkan olehnya. Angin gelap itu tampaknya semakin kencang. Berputar-putar di ruang perawatan. Aku mengusap pelipisku. Halusinasi pasti karena akhir-akhir ini terlalu lelah. Kau tak melihat Bai Ningbing yang melayang di udara. Dia membuka mulutnya. Bahu-bahunya bergetar hebat. Kedua tangannya menggaruk sembarangan di udara. Kuku-kukuannya pecah sangat tajam. Berulang-ulang ia melambaikan ke pasangan pria dan wanita itu. Tubuhnya bergoyang hebat. Hampir terpecah. Aku hanya merasakan dada terasa sesak. Ruang perawatan ini sungguh tak bisa kutahan lagi. Jika tetap di sini, sebelum Bai Ningbing mengalami sesuatu, aku duluan muak dengan mereka berdua. Jibouda mungkin menganggap diamku sebagai provokasi. Akhirnya dia tidak sabar. Rasa superioritas di wajahnya disembunyikan, menunjukkan tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Hei, pengagum yang selalu menuruti, berhenti berakting. Jangan biarkan orang bodoh ini membuang sumber daya medis. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke masker oksigen di wajah Bai Ningbing. Itu satu-satunya sumber hidupnya sekarang.
Dia berbicara dengan nada santai, seperti menanyakan apa yang akan dimakan hari ini. Cabut selang oksigennya, biarkan dia pergi dengan tenang. Kita berdua juga bisa dapat uang lebih cepat. Mata Li Meng langsung bersinar, seperti dua bohlam yang menyala. Dengan cepat mengangguk, iya. Cepat cabut orang setengah mati yang berada dalam keadaan vegetatif. Hidup saja masih buang uang. Kau tak melihat Bai Ningbing yang melayang di udara. Dia tiba-tiba berhenti, langsung menatap keranjang rumah sakit. Diriku di bawah masker, seluruh tubuh menjadi patung es. Bahkan getaran ujung jari pun berhenti. Saya juga terkejut, saya benar-benar tidak menyangka. Kedalaman keburukan dua orang ini lebih dalam daripada palung Meriena. Pak Ji melihat saya tidak bergerak. Sebuah rasa tidak sabar melintas di wajahnya. Dia melangkah maju satu langkah, meraih untuk menarik selang oksigen Nona Bai. Bajingan penurut, masih ingin menjadi pelindung bunga. Jika kamu tidak bertindak, saya akan pada saat ujung jari hampir menyentuh selang. Saya bergerak, latihan lebih dari 20 tahun. Seni bela diri, bukan untuk dipakai di taman bermain taikai. Tugas Pak Bai mempekerjakan saya adalah melindungi Nona Bai. Bahkan jika dia hanya tinggal satu napas. Suara retak yang keras. Saya menggenggam pergelangan tangannya, memutar dengan keras ke arah berlawanan. Pak Ji mengeluarkan teriakan menyakitkan seperti babi yang disembelih. Wajahnya langsung memucat, keringat dingin mengalir turun dari dahi. Saya tidak memberi ruang baginya untuk bereaksi. Mengangkat kaki, langsung menendang. Dengan tenaga penuh menabrak perutnya. Dia terbang mundur seperti karung lusuh. Menabrak kursi yang terbalik, jatuh berat ke tanah. Suara dentuman berat, sambil menendangnya. Tangan saya yang lain sudah menekan tombol panggilan darurat merah di kepala tempat tidur. Suara alarm yang menyengat langsung menggema seluruh lantai. Suara langkah kaki berantakan terdengar di koridor. Perawat dan pengawal yang siaga langsung bergegas masuk. Pak Hei, apa yang terjadi? Ruangan menjadi berantakan seperti sup. Nona Li berteriak sambil melompat ke arah Pak Ji yang tergeletak di lantai. Di tengah kekacauan, aku dengan wajah dingin mengeluarkan ponsel. Gerakannya tidak tergesa-gesa maupun lambat. Seperti memesan makanan lagi. Menekan 3 digit, telepon terhubung. Aku berbicara dengan nada datar tanpa emosi. Halo, 110. Ruang VIP nomor 28, Rumah Sakit Rakyat Pertama. Datangnya sangat cepat. Seluruh lantai menjadi gaduh berisik. Ji Boude berbaring di lantai sambil bersikap keras kepala. Mulutnya kotor dan tidak bersih. Menyebutku menindas orang dengan kekuasaan. Li Meng memeluknya sambil menangis. Menuduhku sebagai orang yang suka kekerasan. Aku bersandar di dinding. Dengan pandangan dingin menonton pasangan badut ini mempersembahkan pertunjukan terakhir. Polisi telah meninjau rekaman CCTV. Mereka mengangkat kedua orang itu seperti memegang anak ayam. Aku menelpon ayah Bai Ningbing. Uncle Bai, tenanglah. Tugasku tidak melupakan milisi. Aku dapat melindungi dua lalat yang selalu Anda khawatirkan. Aku memerintahkan polisi untuk menanganinya. Kali ini seharusnya bisa dibersihkan total. Milisi di sini tidak akan bereaksi besar. Di ujung telepon terdengar desahan. Kali ini langsung saja dibunuh. Ningbing tidak akan bangun lagi. Tidak akan lagi mengeluh bahwa aku, sebagai ayah, terlalu ikut campur. Menutup telepon, ruangan pasien menjadi benar-benar tenang. 5 hari kemudian, masalah selesai. Keluarga Bai bergegas datang dengan lelah. Orang-orang tampak bertambah beberapa tahun. Matanya dipenuhi darah merah dan kerinduan yang pribadi. Dia mengatakan dia memanfaatkan hubungan. Ji Boude dan Li Meng berusaha melakukan pembunuhan berencana yang gagal. Berbagai kejahatan dihukum bersamaan. Setidaknya harus dipenjara 56 tahun. Dia menepuk bahuku. Matanya penuh kepuasan. Begitulah sudah cukup. Menunggu Bai Ningbing terbangun. Tidak ada yang mengganggu kalian. Kalian baik-baik membangun perasaan. Kau tidak melihat Bai Ningbing di samping. Tubuhnya yang semu mendekat, bibirnya mendekat. Dengan menggerakkan kepalanya, ia mengangguk pelan. Ya, suamiku, nanti kita akan bersama dengan baik. Aku tahu aku salah. Dulu pikiranku berantakan. Jangan menghitung-hitung denganku. Sayangnya kau tidak mendengar. Aku melihatnya dengan tenang menggelengkan kepala. Paman Bai, kontrak masih tersisa 3 bulan. Bahkan jika dia terbangun, kita juga tidak akan bersama. Kau tidak melihat. Bai Ningbing tiba-tiba membeku. Dia mengulurkan tangan ingin memelukmu. Ujung jarinya menembus bahumu. Tidak ada yang dapat disentuh.
Tubuhnya membungkuk ke depan. Suara bergetar. Suamiku, jangan. Aku belum menggantimu. Bagaimana kau bisa melarikan diri diam-diam? Jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Jika kau mau uang, aku beri. Biarkan ayahku memberimu banyak sekali uang. Cukup kau menebusku. Keluarga Bai terkejut. Berinteraksi selama 5 tahun. Tidak ada perasaan yang tumbuh sama sekali. Aku mengerutkan sudut bibirku. Tersenyum, tapi tidak sampai ke mataku. Seperti hatinya tidak pernah ada aku. Di dalam hatiku hanya ada tugas. Saat kata-kata itu baru saja terucap, di ruang perawatan, rasa dingin yang familiar itu kembali muncul. Aku sepertinya merasakan sesuatu yang dingin menyapu pipiku. Di telingaku terdengar seolah ada suara berbisik yang pecah. Kau benar-benar tidak pernah mencintaiku? Aku tidak percaya, tidak percaya. Kau hanya demi uang sampai rela melakukan ini untukku. Bai Fu menghela napas panjang. Seakan seketika tersedut. Semua tenaga itu juga karena aku memanjakan dia. Membuatnya menjadi orang bodoh. Dia menatap wanita di tempat tidur. Tatapan matanya rumit. Dulu di universitas. Aku takut dia ditipu oleh orang seperti Jibouda. Jadi aku mencarimu. Membiarkanmu melindungi dia di sekolah. Keluargamu adalah keluarga yang berlatih seni bela diri. Ayahmu juga pahlawan yang berani menolong. Aku yakin dengan perilakumu. Jadi kemudian aku memaksa mengatur pernikahanmu dengan dia. Dia terdiam sejenak. Nada suaranya penuh penyesalan. Kata-kata itu seperti tali rami. Selalu memilih hal-hal kecil. Memutus nasib sial. Selalu mencari orang yang sengsara. Ayahmu memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Tidak seharusnya begitu saja. Meninggalkan kalian berdua, kakak adik, dalam kesendirian. Aku mengangkat pandangan ke langit-langit. Tatapan mataku agak melayang. Aku dan kakakku tidak begitu menderita. Ibuku yang seharusnya tidak. Ayahku mewujudkan impian heroik penangkap narkoba seumur hidupnya. Namun nama pahlawan itu membunuh ibuku. Saat itu, udara di ruang perawatan terasa beku. Dingin menusuk tulang, seolah ingin memecahkan tulang. Kamu tidak melihat Bai Ningbing yang melayang di udara. Dia berdiri terpaku di tempat. Tubuhnya yang semu bergetar sedikit. Seakan tak bisa berdiri. Dia membuka mulut, namun tidak dapat mengeluarkan suara. Ujung jarinya bergetar pelan. Tangan yang tergantung di sisi tubuhnya menggenggam lalu melepaskan. Pandangan Bai Ningbing jatuh pada wajahku yang pucat. Bibirnya bergerak. Akhirnya hanya menjadi satu helaan napas panjang. Hei Qiang, aku merasa bersalah padamu. Suara dia terdengar berat. Ujung jarinya menggenggam tongkat yang memutih. Seakan menekan perut penuh. Tidak bisa diucapkan. Dulu, aku memilihmu. Selain kemampuanmu yang hebat, keluarga bersih, karaktermu dapat diandalkan, dan ada motif pribadi. Aku mengangkat pandangan ke arah dia, tidak menjawab. Tidak peduli bahwa hidupku ini hina. Cukup cocok saja. Mata keruhnya akhirnya memunculkan keputusasaan. Karena kamu dan Ningbing memiliki golongan darah yang sama, darah RH negatif, yang biasa disebut darah penda. Kelopak mataku berkedip, tidak ada yang mengejutkan. Dulu, dia bertanya secara tidak langsung 3 kali tentang jenis darah. Aku sudah menduga. Bai Hu sepertinya akhirnya melepaskan sisa tenaga terakhirnya. Suara seruku menjadi serak. Rencana yang kupikirkan tidak indah. Hanya karena takut suatu hari dia akan mengalami sesuatu. Menyimpanmu di sisiku sebagai kantong darah hidup cadangan. Suhu di ruang perawatan turun beberapa derajat lagi. Dingin dan tenang. Seperti permukaan danau yang membeku. Tidak dapat menimbulkan setitik riak pun. Kamu tidak dapat melihat Bai Ningbing yang melayang di udara. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ujung jari yang melayang mengarah kepadaku. Berhenti di udara, menggenggam lalu melepaskan. Aku tahu ini tidak dilakukan dengan cara yang benar. Bai Fu menggosok-gosok tangannya. Gelisah seperti orang tua yang melakukan kesalahan. Tapi hal seperti ini terlalu umum bagi orang sepertiku. Biasa. Aku tertawa dalam hati. Ya, nyawa orang kaya berharga. Nyawa orang sepertiku sejak lahir memang barang cadangan. Menggunakan uang untuk menyelesaikan urusan tidak masalah. Maafkan aku. Suaraku terdengar datar seolah membicarakan urusan orang lain. Om Bai, kamu sudah membayar. Asalkan tidak membuatnya mati. Apapun yang kulakukan, itu bagian tanggung jawabku. Aku berkata jujur, nyawa ini sudah tidak lagi berharga. Bisa menukar keamanan setengah hidup kakakku. Menukar dengan keponakan perempuan. Tanpa harus menderita. Cukup tegas. Ketenanganku malah membuatnya lebih tidak nyaman daripada memarahinya.
Rasa bersalah di wajah Bai Fu semakin berat. Selama bertahun-tahun kamu menanggung kesedihan, penderitaan yang kamu alami, dan juga wajah dingin yang diberikan Bai Ningbing kepadamu. Aku melihat semuanya. Dia mengeluarkan kartu ATM dari dalam pelukannya, menekannya ke telapak tanganku. Pegang itu, jangan tolak, kembali, lakukan sedikit bisnis kecil, jangan lagi menahan. Tubuhmu juga sudah waktunya beristirahat. Aku menunduk melihat kartu di telapak tanganku. Permukaan kartu yang dingin menempel pada kulit. Uang memang barang yang bagus. Aku sedang kekurangan, jadi langsung masukkan ke saku. Terima kasih, Pak Bai. Kau tidak melihat Bai Ningbing di sebelah. Dia panik dan melompat ke depan. Dengan tangan gemetar, dia berusaha meraih kartu di sakuku. Setiap kali, tangannya lewat begitu saja. Tidak menyentuh apa-apa. Bibirnya bergerak cepat, seperti sedang berteriak sesuatu, tapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah Bai Fu pergi, aku memegang kartu itu berdiri lama, tipis seperti selembar besi panas. Membakar telapak tangan, terasa sakit. Belum sempat aku menaruh kartu dengan aman. Pintu ruang perawatan lagi terbuka. Aku kira perawat datang mengganti perban, tanpa mengangkat kepala. Suara perempuan yang bergetar dengan tangisan turun. Aku menengok, ada Sutian dan Bai Ningbing, sahabat perempuan yang tersisa. Juga satu-satunya yang dulu menasihatinya. Orang yang bersikap baik padaku. Dia memegang ember termos. Berdiri di pintu. Ujung matanya merah sampai berair. Pandangan matanya jatuh pada memar hitam di bawah mataku. Jari yang memegang ember memucat. Tatapan itu bukan rasa kasihan, tapi rasa sakit yang nyata. Seperti melihat sesuatu yang hancur. Hatiku berdebar sejenak. Jangan pakai omong kosong itu. Beberapa hari terakhir ini sudah terlalu dramatis. Kamu ikut aku pergi. Dia berlari cepat ke depanku. Suaranya bergetar. Jangan lagi mengajak orang di sini. Tidak pantas. Aku menggelengkan kepala. Tenggorokanku agak kering. Masih belum bisa. Kontrak tinggal 3 bulan lagi. Setelah dapat uang, harus selesai dari awal sampai akhir. Sutian menjadi gelisah. Dia meraih dan menggenggam pergelangan tanganku. Telapak tangannya panas luar biasa. Kapan lagi harus menunggu? Dia tidak suka kamu. Aku suka kamu. Aku memang suka orang sepertimu yang tegas. Dia berbicara sangat cepat. Dengan semangat yang seakan mempertaruhkan segalanya. Dia sudah berbaring seperti ini. Apa artinya kamu tetap menjaga? Kamu salah. Aku melihat dia dengan nada yang datar. Aku belum tentu orang yang terlalu romantis. Berakting seperti ini juga ada alasanku. Aku tidak peduli dia memotongku. Tatapan matanya sangat keras kepala. Apa yang kulihat itu seperti apa? Itu apa adanya. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, udara dingin di sekitarku kembali menebal. Sutian tampaknya tidak menyadari. Dia menegakkan jari kaki dan condong ke depan. Bibir hangat menyapu sudut mulutku. Dengan sedikit keberanian yang gegabah, aku langsung kaku. Pikiranku kosong total. Jadi, aku masuk ke sarang orang gila. 1 atau 2 pun tidak normal. Di telingaku terasa seperti angin kencang berhembus. Bulu di leher belakangku berdiri tegak. Kamu tidak melihat Bai Ningbing berlari ke arahmu seperti orang gila. Tangan yang semu mengayun di antara kami berdua. Berulang kali menembus. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Wajahnya memerah. Bibirnya bergerak cepat. Seperti berteriak dengan rasa sakit yang memecah hati. Aku kembali sadar. Aku mengangkat tangan dan mendorongnya. Dengan tenaga yang tidak kuat, namun sikapnya membuatnya mundur 1 langkah. Tidak marah. Di matanya justru muncul cahaya kegembiraan. Dia melirik ke Bai Yunbing yang diam di tempat tidur, lalu menatapku lagi, mengucapkan kalimat yang tak pernah terbayangkan dalam mimpiku. Matanya bersinar menakutkan. Lagi pula ada tempat tidur pendamping. Kita coba di depannya. Mungkin dengan rangsangan itu dia akan terbangun. Orang yang tidak dia minati. Aku yang menyukainya. Aku terdiam di tempat. Hampir mengira aku salah dengar. Menggunakan cara ini untuk menampar orang vegetatif. Kau sudah terlalu banyak membaca novel melodramatis, kan? Keluar. Suaraku menjadi dingin. Tersenyum Sutian mengeras. Warna merah memudar. Namun segera menyala kembali dengan cahaya yang lebih terang. Dia menatapku lagi. Tidak mengacau lagi. Dia berbalik, membuka pintu, dan pergi. Ruang perawatan akhirnya menjadi tenang sepenuhnya. Aku bersandar pada dinding dan beristirahat sejenak. Hanya terasa bahwa kebodohan beberapa hari ini lebih banyak daripada 5 tahun terakhir digabungkan.
Aku menoleh ke Bai Ningbing yang tenang di tempat tidur. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Karena semua orang mengira aku sedang memerankan adegan penuh perasaan ini, maka lebih baik aku memerankannya lebih nyata. Aku melangkah ke tepi tempat tidur. Aku melihat kembali menutupi kakinya yang dingin. Gerakan memijat sendi tetap standar. Kata-kata yang keluar dari mulutku terasa beku. Aku menunduk. Suaraku berbisik pelan, mendekat ke telinga dia, seperti bisikan iblis. Untuk melindungi cahaya bulan putihmu seperti giok, jangan biarkan aku menyentuhnya. Dia malah marah. Dia tak bergerak sedikit pun. Hanya monitor jantung yang berdengung, berirama teratur seperti kolam air mati. Aku menatap dengan senyum sinis. Aku menambah tekanan pada tanganku. Kau benar-benar mengira aku rela melayanimu. Kalau bukan karena ayahmu memberi banyak uang, siapa yang mau menyentuh gumpalan esmu yang tak pernah menghangat? Sudah 5 tahun. Batu sekalipun seharusnya sudah menghangat. Udara di ruang rumah sakit menjadi lebih dingin lagi. Aku mendekat lebih lagi. Bibirku hampir menyentuh telinga dia. Dengan nada paling kejam, aku melontarkan provokasi. Kalau berani, berdirilah dan tampar aku. Kalau tidak, aku memang akan pergi bersama wanita itu tadi. Dia lebih bersemangat daripada kau, juga lebih dewasa daripada kau. Saat kata-kata itu masih mengalir di telingaku, angin gelap yang ganas meletus. Rambut di leherku berdiri satu persatu. Kau tak melihat cahaya bulan putih di ruang hampa. Kecemburuan dan kemarahan membakar mata dia. Keinginan memiliki yang menembus tulang, benar-benar melampaui akal. Dia mengaum, melompat ke arahmu, mengangkat tangan untuk menampar. Telapak tangan yang semu menembus tubuhmu, namun malah menepuk kuat pada tempat tidur. Di perutnya sendiri, cahaya putih tiba-tiba meledak. Jiwanya yang melayang seolah terperangkap dalam pusaran besar, lalu menghantam kembali ke dalam tubuhnya dengan keras. Bip 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 bip. Monitor jantung tiba-tiba mengeluarkan siulan tajam yang menyakitkan telinga. Angka-angka di layar melompat liar. Aku tiba-tiba duduk tegak, menatap ranjang rumah sakit dengan tajam. Jari tangan Bai Ningbing yang tergantung di sisiku tiba-tiba bergerak pelan. Di kepalaku terdengar dengungan. Sial, benar-benar akan bangun. Aku tidak mau kembali menjalani hari-hari tertekan itu lagi, kan? Setelah 1 detik kosong, aku melompat seperti tersetrum. Dengan keras menekan bel panggilan di samping tempat tidur. Dokter, panggil dokter. Seluruh lantai VIP langsung menjadi kacau. Para dokter dan perawat berbondong-bondong masuk. Setelah serangkaian pemeriksaan yang panik, semua orang menatapku dengan tatapan seolah melihat keajaiban. Dokter penanggung jawab menyesuaikan kacamatanya. Nada bicaranya penuh ketidakpercayaan. Keajaiban medis. Tuan He, Nona Bai, aktivitas gelombang otaknya sangat aktif. Ada tanda-tanda bangun yang jelas. Aku segera menelpon Bai Fu. Saat dia datang, dia hampir berlutut karena terlalu bersemangat. Mencengkeram tanganku dengan kuat. Terima kasih, Xie He, atas kebaikanmu yang tak terucapkan. Paman Xie, aku memohon, tolong tinggal lagi 2 bulan. Sampai Bai Ningbing benar-benar pulih sepenuhnya. Aku akan memberimu sejumlah uang lagi. Sebesar uang besar. Aku menatap rambutnya yang memutih. Akhirnya dia mengangguk. 2 bulan itu menukarkan sisa hidupku menjadi sepenuhnya bebas. Kesepakatan ini tidak merugikan. Namun aku segera menyadari bahwa aku setuju terlalu cepat. Bai Ningbing yang terbangun tampak sangat tidak normal. Dia membuka mata dan melihatku untuk pertama kalinya. Tidak ada rasa benci. Tidak ada kebekuan. Ada kehangatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Begitu pekat hingga hampir melelehkan orang. Di dalamnya bergejolak rasa cinta. Dan juga persahabatan yang tak disembunyikan. Aku membawa bubur masuk untuk memberinya makan. Dia memalingkan kepala, tak membuka mulut. Suamiku memberiku makan. Dia berkedip. Suaranya lembut sampai membuatku bingung. Seperti sedang manja. Seluruh tubuhku terasa kaku. Berinteraksi lebih banyak dengan dokter. Dengan enggan, aku mengambil sesendok bubur mengikuti tatapan pasien dan menyerahkannya. Dia menahan bubur di mulut namun tidak menelannya dalam sekejap. Tiba-tiba dia meraih dan memegang wajahku. Mendekat, dia memuntahkan bubur itu ke dalam mulutku. Seluruh diriku mengeras menjadi batu. Dia menjilat sudut bibirnya, tersenyum seperti kucing yang mencuri ikan. Balas budi, aku dengan keras mendorongnya. Wajahnya pucat kebiruan, mata dia langsung memerah. Air mata besar-besar mengalir turun, seperti anak anjing yang ditinggalkan. Suamiku, aku salah. Dia menarikku dengan 1 kaki.
menangis dengan suara terputus-putus. Jangan bersikap dingin padaku, oke? Aku takut ke depannya. Apapun yang kau katakan, aku akan mendengarkan. Kau boleh melakukan apa saja yang kau inginkan. Hatiku berantakan seperti benang kusut. Saat malam tiba, dia harus memegang tanganku agar mau tidur. Kemudian aku langsung menepuk tempat tidur. Dengan nada yang tak bisa ditolak, dia datang untuk tidur bersamaku. Kamu tidak di sisiku. Aku tidak bisa tidur. Aku menunjuk keranjang pendamping di sebelah. Aku tidur di sini. Aku baru berbaring kurang dari 2 menit. Dia langsung mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. Berjalan beberapa langkah dengan sandal. Tanpa berkata apa-apa, dia memanjat ranjang kecilku. Seluruh tubuhnya menekan erat di atasku. Tubuhnya yang hangat dan lembut menempel erat pada napasku. Menyentuh leherku. Aku benar-benar kebingungan. Kamu sedang apa? Dia menggosok-gosok di pangkuanku. Mencari posisi yang nyaman. Suara dengan sedikit tawa puas. Kamu tidak tidur di sampingku. Kalau begitu, aku akan tidur di atas tubuhmu. Lihat bagaimana kamu bisa tidur nyenyak. Aku tiba-tiba merasa aku bukan bodyguard, juga bukan pengasuh. Aku adalah mangsa yang dipandang oleh wanita cantik gila. Dia berbaring di dadaku. Ujung jarinya menggesek lembut pipiku. Kamu tidak pernah menyukainya aku, bahkan suara sekecil apapun yang sangat lembut. Tapi seperti palu yang menghantam hatiku dengan keras. Untuk mengakhiri semua kebodohan ini lebih cepat, aku harus memadamkan semua pikirannya. Tanpa aku, menatap langit-langit, suaranya dingin seperti es. Tidak pernah, semua yang kulakukan hanyalah demi uang, untuk memenuhi kontrak dengan ayahmu. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Detik berikutnya terdengar suara tajam. Kemejaku ditarik terbuka olehnya. Kancingnya terlepas dan terbang. Dari dada hingga lengan. Luka-luka menyerupai kelabang yang mengerikan itu terbuka terang di bawah cahaya. Air mata mengalir deras seketika. Menyusuri pipinya, menetes ke dadaku. Membakar dengan intensitas yang mengejutkan. Dia mengulurkan tangan bergetar. Lembut menyentuh luka terdekat dengan jantung. Ujung jari dinginnya meluncur di kulit yang berlekuk, membangkitkan getaran yang menggigil. Kamu menipuku. Dia tiba-tiba menggeram, suaranya tajam, memikat dengan nada menangis. Jika kamu tidak menyukaiku, aku akan melindungimu dari 3 serangan itu. Jika kamu tidak menyukaiku, aku akan mengeluarkan 400 sisi darah untuk menyelamatkan diriku. Jika kamu tidak menyukaiku, aku akan bertahan menunggumu selama bertahun-tahun tanpa henti. Melindungi aku. Menahan semua sifat burukku. Dia melompat ke dalam pelukanku seperti orang gila. 2 lengannya menggenggam pinggangku dengan erat, membuat tulang rusukku terasa sakit. Kamu menipuku. Suara tangisnya yang dipenuhi keyakinan obsesif menghantam leherku. Kamu menyukaiku. Yang paling kamu sukai hanyalah aku. Aku tahu semua ini semua kamu lakukan untukku. He Qiang, aku mencintaimu. Aku paling mencintaimu. Pengakuan yang belak-belakan dan panas meluncur ke arahku. Aku panik, tangan dan kaki bergetar untuk pertama kalinya. 5 tahun berpura-pura dan menahan diri. Di saat ini semuanya hancur berantakan. Tenggorokku bergetar, berbicara dengan susah. Aku memang hanya demi uang. Orang sepertiku tidak pantas untukmu. Aku tidak peduli. Dia mengangkat kepala dengan cepat. Mata yang merah menyala, menyulut sisi sakitku. Kamu tidak mencintaiku. Aku akan memaksa sampai kamu mencintaiku. Dia mengangkat tangan memegang wajahku, menciumku dengan keras. Bukan ciuman, tapi menggigit ujung lidahku. Dengan kasar membuka rahangku. Dengan kepemilikan yang tak dapat ditolak, melanda mulutku. Aku hampir tidak bisa bernapas karena ciumannya. Pikiran kosong, wanita ini benar-benar gila. Kondisi penyakit Bai Ningbing semakin parah tiap hari. Dia menyuruh bodyguard mengirimkan gaun pengantin dan setelan jas yang sudah dipesan sebelumnya. Langsung ditumpuk di ruang perawatan. He Qiang, mari kita mengulang pernikahan. Dia memakai gaun pengantin putih bersih, duduk di atas ranjang rumah sakit. Tersenyum puas sekaligus obsesif. Kali ini aku rela menikah denganmu. Aku melihat setelan hitam yang rapi itu. Kulit kepalaku terasa kebas. Aku tidak mau menikah. Tidak ada pilihan bagimu. Dia menjentikkan jari. 2 pria berotot setinggi 1,9 meter. Bodyguard langsung berdiri di belakangku. Menutup semua jalan melarikan diri. Silakan, Tuan He. Di bawah tekanan kekerasan, aku terpaksa mengganti pakaian menjadi setelan. Sebuah pernikahan absurd di ruang perawatan. Tidak ada tamu.
tidak ada pendeta. Hanya tatapan obsesifnya dan dua bodyguard tanpa ekspresi. Suami, kamu bisa mencium pengantin wanita sekarang. Dia menutup matanya, membalikkan wajah menunggu aku. Aku berdiri tanpa bergerak. Dia menunggu beberapa detik, tiba-tiba membuka mata, meraih dan menggenggam leher belakangku, langsung menggigitku. Ujung lidahnya berbau darah tipis. Mengaduknya dengan gila. Aku merasa diri ini hampir dimakan habis oleh dia. Hari keluar rumah sakit, aku pikir akhirnya bisa lepas. Dengan cepat menyiapkan barangnya, aku berbalik dan ingin pergi. Kamu mau kemana? Suaranya melayang dari belakang. Dingin seperti es. Aku tidak menoleh. Perjanjian sudah habis. Saatnya aku pergi. Detik berikutnya, dua pengawal itu kembali menghalangi di depanku. Seperti dua tembok. Mereka berdiri di kiri dan kanan. Aku langsung dimasukkan ke dalam mobil. Di kursi penumpang depan, suara klik, pintu mobil terkunci. Sebuah tali kuat melilit, mengikat kedua tanganku erat di depan tubuh. Aku benar-benar menjadi daging ikan di atas talenan. Bai Ningbing duduk di kursi pengemudi, melihatku melalui kaca spion. Dia melengkungkan matanya, senyumannya manis namun aneh. Sayang, kita pulang. Mobil perlahan bergerak, suaranya berputar di telingaku seperti mantra. Jangan coba lari, kita sudah mengurus akta nikah. Kau seumur hidup ini milikku. Jangan juga coba cari Sutian si bajingan itu. Dia tidak layak menyentuh sehelai rambutmu. Hatiku terasa menyesakkan di tenggorokanku. Bukan karena takut pada kelicikannya, tapi karena takut kemampuan mengemudinya. Mobil berbelok-belok di jalan, meluncur ke barat. Beberapa kali hampir menabrak mobil di samping. Jangan terus mengemudi. Aku berteriak dengan jantung berdebar. Kamu baru pulih, reaksimu masih lambat. Biarkan pengawal yang mengemudi. Aku tidak mau mati. Di sini, suamiku yang tak berdaya. Teknikku. Dia belum selesai berbicara. Dentuman keras terdengar. Mobil kehilangan kendali. Menabrak pohon besar di pinggir jalan dengan keras. Pada saat benturan, aku hampir secara naluriah menyelipkan tubuh ke samping. Dengan tubuh terikat, aku melindungi punggungnya dengan keras. Menabrak setir dan panel instrumen dengan keras. Rasa sakit yang hebat menyebar sepanjang tulang belakang. Kepalanya menabrak dadaku dengan keras. Ia mengerang pelan. Aku sakit sampai menggeram. Yang lebih buruk lagi, hidungku tercium bau bensin pekat. Kakinya masih menekan pedal gas dengan kuat. Mesin berputar kosong, mengaum, lalu mengendurkan gas. Aku berteriak dengan segenap tenaga. Apakah kamu ingin kita mati bersama? Dia terbaring di atasku, tak bergerak, seperti pingsan. Kaca jendela belakang pecah berderak. Banyak pecahan kaca menusuk punggungku. Aku mengutukmu dalam hati. Misi hampir selesai, tapi masih harus menanggung ini secara sia-sia. Mobil pengawal di belakang akhirnya mengejar sekelompok orang. Mereka membuka pintu mobil dengan beramai-ramai. Mereka dulu pergi memeriksa kondisi Bai Ningbing. Tidak ada yang memperhatikan aku. Memanfaatkan kekacauan, aku berusaha keras melepaskan tali dan meluncur turun dari mobil. Tidak sempat memikirkan rasa sakit di punggung. Aku mengeluarkan ponsel dan menelpon keluarga Bai. Setelah telepon terhubung, suaraku bergetar. Pak Bai, putri kesayanganmu gila. Aku ingin bercerai. Segera, sekarang juga. Kali ini aku menyelamatkan nyawanya lagi. Kita berdua selesai. Kamu harus membantu aku. Aku mengungkapkan satu-satunya rencana untuk keluar sepenuhnya. Perisai mati mengumumkan kepada publik. Aku mati dalam kecelakaan mobil. Mayat terbakar menjadi abu 5. Pergi ke laut, beri aku sejumlah uang, agar aku menghilang sepenuhnya. Di ujung telepon, diam lama. Akhirnya terdengar sebuah desahan lelah. Baiklah, aku adalah He Qiang. Maafkan aku. 2 tahun kemudian di Sunan, aku menggunakan uang dari keluarga Bai untuk membuka beberapa toko kecil. Menjadi pemilik toko yang santai. Pemilik toko utama adalah kakakku dan Wen Yang sedang berjudi. Penyakit kakakku sudah sembuh total. Sekarang mengurus keponakan perempuan He Yao yang masuk sekolah dasar. Yang cantik seperti patung itu malah menempel padaku. Menempel sangat kuat. Akhir pekan aku membawanya berkeliling mall. Lewat mesin gacha, kaki tak bisa bergerak. Aku memasukkan lebih dari 10 koin. Bahkan tidak menyentuh tepi boneka. Gelisah sampai menginjak-injak tanah. Dia memeluk kaki aku sambil manja. Xiaoba, bantu aku dapatkan satu? Ya, aku memanggilmu ayah. Tolong bantu aku dapatkan satu, boleh? Ayah,
Aku mengetuk kepalanya. Jangan panggil sembarangan, urutan panggilan. Sambil berkata, aku memasukkan 3 koin. 3 kali 5 dibagi kedua. Mendapatkan beruang plush terbesar. Aku menyerahkan beruang itu kepadanya. Setelah memutar kepala, senyum di wajahnya langsung membeku. Tidak jauh, ada seseorang berdiri lurus menatapku dengan tajam. Tatapan itu seperti ingin memakan orang. Itu Bai Ningbing. Hatiku berdebar kencang. Aku menarik keponakanku, berbalik, dan pergi. Tidak berani menoleh kembali. Malam itu, Wan yang menarikku ke klub untuk mencuci kaki. Dia bilang merayakan laba kuartal ini yang mencapai rekor baru. Dia bersandar di sofa, mengacungkan ibu jari ke arahku. Hei Qiang, kamu memang hebat. Awalnya aku pikir kamu benar-benar menjadi penurut karena wanita itu. Jadi kamu menahan diri demi menghasilkan uang banyak. Setelah aku mengakui saudara ini, kamu bilang siapa yang harus aku lakukan? Aku lakukan. Kami berdua sedang membual. Setelah keluar dari pintu klub pencuci kaki, kami langsung diblokir rapat oleh beberapa mobil mewah berwarna hitam. Pintu mobil terbuka, sebuah sosok turun. Jas hitam dipadukan dengan sepatu boot pendek. Stoking hitam melilit kaki panjang. Terlihat putih menyilaukan dalam gelap malam. Bai Ningbing, matanya dingin sekaligus panas. Menyelimuti kegilaan yang patologis. Langkah demi langkah, dia mendekat kepadaku. Qiang, lama tak bertemu. 5 pengawal langsung mengelilingi. Mereka menahan lenganku. Aku tidak bisa membuka mata sama sekali. Saat membuka mata, aku berbaring di atas tempat tidur besar yang lembut. Di pergelangan tanganku terasa sentuhan dingin dan licin. Aku menunduk melihat. Kedua tanganku terikat erat dengan stoking hitam di kepala tempat tidur. Bai Ningbing duduk di tepi tempat tidur. Ujung jarinya menyapu pipiku. Dia menjilat sudut bibirnya. Bukankah kau sudah mati? Dia menunduk, menempel di telingaku sambil tertawa pelan. Bagaimana adikmu menonton iklan 15 detik membuatmu kembali hidup? Tenggorokanku kering. Kau tenanglah, tenanglah. Dia tertawa semakin gila. Aku sudah mencarimu selama 2 tahun. Mencarimu sampai hampir gila. Bagaimana kau membuatku tenang? Dia berkata pelan-pelan. Selama 2 tahun ini satu-satunya kesenangannya adalah mengirim Jibouda dan Limeng ke rumah sakit jiwa dengan berbagai cara mengacaukan. Saat ia beralih pembicaraan, tatapannya tiba-tiba menjadi berbahaya. Kau hidup 2 tahun terakhir ini cukup nyaman, ya, istri, anak, dan tempat tidur hangat. Putri kecilmu pun akan memanggilmu ayah. Jiwaku hampir melayang ketakutan. Aku buru-buru menjelaskan. Itu keponakanku, anak saudara perempuanku. Dia memperpanjang suaranya, dengan ekspresi seolah baru menyadari. Ternyata itu keponakan perempuan. Aku kira kau diam-diam melahirkan seorang anak perempuan tanpa sepengetahuanku. Kesalahpahaman terurai. Aku baru saja menghela napas lega. Dia tiba-tiba menunduk, mengangkat bajuku dengan satu gerakan. Terlihat pada 3 bekas luka yang memudar di dadaku. Udara hangat berhembus di telingaku. 3 pisau, 3 nyawa. Keadilan 8. Malam ini kita mulai membayar utang. Aku ketakutan dan segera memohon ampun. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya belum siap. Tunggu. Biarkan saya makan 2 ginjal dulu untuk menguatkan diri. Boleh. Dia tersenyum dan seluruh tubuhnya menekan ke atas. Dia menghembuskan napas di telingaku seperti melati. Saya tidak sabar lagi. Selesai.